Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak peserta kursus pelatih pembina Pramuka tingkat dasar Parti Daerah Jawa Timur tahun 2020. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di hari kedua dari rangkaian hari-hari menyenangkan kita di kursus pelatih pembina Pramuka tingkat dasar. Kakak sekalian, hari ini kami mengajak kakak-kakak untuk mari kita, walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita mencoba mencermati kembali. Setelah kita bahas dulu waktu di KMP, KML, kita mencoba memperdalam hari ini tentang fundamental gerakan pramuka. Kakak tentu masih ingat bahwa fundamental itu bisa kita maknai dengan sebagai hal-hal yang sangat mendasar, hal-hal yang penting, hal-hal yang prinsip, yang mendasari seluruh rangkaian kegiatan. Kalau kita membuat rumah, maka fundamental itu bisa kita bayangkan sebagai fondasinya. Kalau fondasinya bagus, maka insya Allah rumah dan seluruh isinya itu akan menjadi lebih kuat dan lebih bagus. Tapi sebaliknya, kalau fondasinya tidak bagus, fondasinya kurang kokoh, maka rumah dan seluruh isinya siapa yang salah? Ya, ini saya kira tugas kita bersama. Maka mengurangi resiko itu, mumpung kita sedang khusus, cari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, cari ADART dan cari SK 047 048. Baca. Setidaknya selama khusus ini. Karena tadi mungkin kakak masih ingat orientasi kemarin. Itu sering disebut dalam tanda kutip kitab sucinya pelatih. Pelatih kalau tidak memahami undang-undang tentang gerakan pramuka, ya menjadi tidak nyaman. Kalau ngomong pun juga bisa berbahaya. Tidak paham ADART, ya melakukan, apalagi kemudian belum pernah buka SK 048. Dan ini saya berharap peserta. Nah, kakak sekalian, saya akan mempersilahkan kemudian kepada kakak-kakak pelatih kita. Mari kita coba buka ruang diskusi ini. Ya. Setelah dari undang-undang 11 saya singgung, sekarang mari kita coba lihat apa yang kemudian diungkap secara sekilas-sekilas di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya persilakan ini ada Kak Ahla, ada Kak Ana, ada Kak Ani, ada Kak Ika. Saya persilakan Kak, mungkin bisa kita mulai dari hal yang berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka terbaru hasil Munas tahun 2018, tapi ini kemudian diundangkan atau dipublikasikan tahun 2018. Silakan saya. Terima kasih kakak, bahwa ADART yang terbaru kita adalah hasil Munas Musyawarah Nasional di Kendari nomor 27 dari Munas tahun 2018. Perlu diketahui kakak bahwa ADART ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 yang juga merupakan landasan operasional Gerakan Pramuka. Setiap 5 tahun dibahas dalam Munas. Dan pembahasan itu biasa ada 2. Kalau tidak menambah ya berulang. Selalu ini tujuannya kan ke arah penyempurnaan. Kan ada lagi ini nggak lagi yang perlu diketahui baik oleh pembina maupun pelatih. Penggolongan di usia muda itu anggota muda, penggolongan di anggota muda itu harus berdasarkan usia, bukan berdasarkan jenjang sekolah. Kayaknya kita kemarin ada, bukan siapa pendapat enggak, tapi ada perbedaan persepsi atau mungkin perbedaan temuan ya, di lapangan. Karena kita di lapangan kita seringkali menemukan hal-hal yang idealnya yang diatur di undang-undang biaya itu kan hal yang ideal, yang ideal. Dan di lapangan itu tidak semuanya ideal. Dan Anto mungkin bisa menyampaikan soal usia anggota. Terima kasih Kak. Seperti yang saya katakan tadi, saya paling akhir, memang sebenarnya penggolongan berdasarkan usia ini sebenarnya ada dua persepsi. Satu, mengendaki berdasarkan jenjang usia. Yang semula berangkatnya dari berusaha teritorial. Kalau di teritorial, kita mungkin membagikan usia. Sementara di teritorial tidak bisa diaktifkan jika muncullah berusaha kerjasama antara 4 menteri itu muncul di sekolah dan madrasah. Nah, di sini karena batasan usia yang digunakan di pengukuran teritorial dipaksakan masuk ke lembaga pendidikan, akhirnya muncul di SD dan ini ada 2 golongan. Karena SDMI antara usia 7 sampai 12 tahun. Nah, ini yang jadi permasalahan. Sementara kita memaksakan diri masuk ke lembaga pendidikan, tetapi aturan usia tidak diubah. Nah, lalu saya sedikit berarti ada mungkin SDMI juga ada 2 usia, perguruan tinggi juga ada 2 usia. Sementara anak-anak akademik kita yang berupa penegak yang pindah sekolah ke jenjang perguruan tinggi belum masuk pada usia 20 tahun. Rata-rata 19 tahun. Padahal bayangannya kalau kuliah itu ya merdeka. Nah, inilah yang seharusnya menjadi bahasan kita.
menyesuaikan kehidupan teritorial yang tetap menggunakan usia itu, atau lembaga ini jadikan SDNI siaga, SMP MTS jadi penggalang, kemudian SMA penegak, perguruan tinggi Pandega. Kita memandang usia, tetapi jenjang sekolah. Karena di perguruan tinggi itu bukan dua golongan usia, malah 3 golongan usia. Karena banyak juga mahasiswa yang usianya lebih dari 25 tahun. Kita harus berpikir bahwa di perguruan tinggi itu juga ada mahasiswa S2, mahasiswa S3. Itu usianya juga ada yang 50 tahun. 25 tahun itu ikut pramuka apa tidak? Maksudnya betul. Jadi mereka karena begini kan, saya punya pengalaman ketika seleksi Raimuna Nasional 2017, itu ada anggota saya di salah satu perguruan tinggi negeri, itu mendaftar untuk ikut sebagai peserta Raimuna Nasional. Posisi beliau posisi sebagai mahasiswa. Nah, dilihat dari posisi mahasiswa, dia mahasiswa. Tapi dari sisi usia, dia sudah 25 tahun lebih. Karena dia mahasiswa S2. Nah, ini posisinya juga Kalau begini, bagaimana? Kalau kita baca di di Gosok itu kan pakai usia, kan tetap pakai usia. Bahkan kemudian mereka yang usianya di bawah 25 tahun masih belum stop. Nah, saya baca lebih setuju ke situ. Di Gosok di usia. Karena kalau kita pakai pendidikan, kalau misalnya di tingkat dasar, jadi harus siaga, kemudian SMP harus penggalang, sudah sampai itu harus perguruan tinggi harus merdeka gitu. Itu nanti yang menentukan dia masuk penggolongan kan karena jenjang sekolahnya itu. Bukan apa. Jadi kan bagaimanapun kita tetap harus merujuk pada aturan yang ada karena mungkin nanti ditanya mungkin ya di anggaran rumah tangga kita kayaknya sifat-sifat gerakan pramuka itu jelas di situ. Mungkin kalian bisa apa kata? Iya. Terima kasih. Di dalam anggaran rumah tangga bab 3 pasal 9. Di situ ada anggaran rumah tangga bab 3 pasal 9. Ya, silakan. Iya. Di situ ada sifat-sifat gerakan pramuka. Yang pertama yaitu bersifat terbuka. Yang kedua universal. Yang ketiga mandiri. Yang keempat sukarela. Yang kelima patuh dan taat pada peraturan. Ini masuk ya. 6 non politik. 7 religius. Yang 8 bersifat persaudaraan. Mungkin nanti kakak-kakak bisa mengupas lebih dalam. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi kakak. Yang namanya sifat itu kalau bisa kan proporsional kan. Kalau kita punya sifat 8, idealnya kan tidak ditampilkan salah satu. Kalau bisa 8 itu ya secara seimbang, secara menyeluruh bisa kita coba jadikan ciri khas kita kan. Jangan sampai menonjol sifat yang terbuka saja, tapi tidak menonjol, tidak mengindahkan sifat patuhnya. Menonjol sifat persaudaraan saja, tapi mengabaikan sifat-sifat yang lain. Yang ini yang mari dari awal, tentu ini kakak-kakak peserta akan sepakat dengan kita saya sepakat ini. Sifat ini sifat gerakan pramuka, bukan sifat pelatih saja, bukan sifat pembina saja, tapi sifat gerakan pramuka dari awal. Ada religius, ya kadang-kadang ini agak susah kita pernah coba bayangkan. Saya juga dulu sempat kaget, pramuka itu religius juga. Bayangan saya pramuka itu di sini sana, ternyata pramuka itu religius juga, pramuka universal. Pramuka itu patuh dan taat. Ya, saya kira ini harus dari awal kita coba tanamkan kepada adik-adik kita sebagai fondamen, kalau saya boleh katakan sebagai fondamen sebagai dasar dari kita menanamkan nilai-nilai kepramukaan kepada anak-anak kita. Kembali masih soal usia, saya dengar di anggaran dasar ya, mulai muncul juga siaga. Iya, yang tadi ada kata-kata siaga. Saya hanya berdoa, tentu karena nama-nama di pramuka itu diambil dari sejarah kiasan sejarah perjuangan bangsa kita. Semoga nama Prasiaga itu tidak diambil nama itu. Cuma saya bayangkan Prasejarah. Saya bayangkan kalau kita itu kalau siaga itu diambil dari nama Budi Utomo 1908 ya. Ini sih siapa tahu ada teman-teman KPD yang agak lupa ya. Siaga diambil dari 1908, penggalang diambil dari 28 Oktober 1928, kemudian penegak diambil 17 Agustus. Nah, yang Prasiaga ini nanti kan masa peperangan kan itu. Ya saya tahu itu namanya apa. Tetapi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kakak-kakak mereka KPD, fondamen juga jangan lupa setiap apapun yang kita lakukan di gerakan pramuka, apakah pakaian, apakah kegiatan, selalu merujuk pada kiasan dasar. Jangan sampai tidak. Jadi, apapun yang kita lakukan di gerakan pramuka, karena itu di anggaran dasar disebutkan bahwa metode kepramukaan itu diterapkan dengan sistem among dan kiasan dasar. Dan itu harus menjadi tekanan kita bersama. Nah, lebih rinci lagi, anggaran ulangi undang-undang. Kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita akan menukik yang lebih fokus ke urusan kepelatihan. Ini adalah sistem pendidikan dan pelatihan.
yang ada di Gerakan Pramuka, ada aturannya di SK 048 tahun 2018. Mungkin bisa sekilas-sekilas Kak Anan mungkin bisa menunjukkan itu. Terima kasih Kak. Jadi kakak-kakak, SK Kuarnas 048 ini sebetulnya berkait dengan 047. 047 mengatur keanggotaan dewasa. Kalau mulai tadi yang dibahas kan bagaimana anggota muda peserta didik. Ya. Nah, yang 047 itu membahas tentang kualifikasi anggota dewasa. Jadi kalau mereka yang sudah berusia, kembali lagi ke usia ya, tadi berusia 26, Ya, 26. di ulang tahun ke 26 dia sudah masuk anggota dewasa. Nah itu nanti anggota dewasa itu ada pembina, ada pamong, ada pelatih. Nah kakak-kakak masuk di golongan pelatih yang lulusan KPD. Nah itu ada pelatih dan ada majelis pembimbing, itu juga andalan, itu adalah diatur di 047 dengan berbagai atribut juga. Kalau peserta didik ada atribut yang melekat di baju-bajunya, kakak pelatih juga banyak nanti ya, ada semua kualitasnya. Nah itu 047. Kemudian di 048 mengatur bagaimana anggota dewasa yang diatur di 047 itu berlatih, berpendidikan dan berlatihan. Nah itu diatur secara khusus. Nah yang paling menonjol di 048 ini adalah sistem pelatihannya. Kalau masa-masa sebelumnya sistem pelatihan itu selalu sistem mentoring langsung. Jadi kita sebagai pelatih langsung memberi instruksi, langsung ajar, memberi materi langsung. Tapi di 048 ini lebih ke arah segmental dan dora. Yang paling menonjol adalah di doranya. Jadi ada observasi, refleksi, dan aplikasi. Ya, jadi kakak-kakak diminta untuk melakukan dulu, kita mengobservasi, kemudian kita refleksi dan diaplikasi. Oleh karena itu nanti di kegiatan kakak-kakak selama pelatihan KPD nanti juga ada kegiatan-kegiatan semacam itu. Kakak melakukan juga, kami observasi, kita refleksi dan diterapkan kembali. Jadi tekannya di sana. Ya. Kakak sekalian, Dora, saya ingin menggarisbawahi. Mungkin kalau mohon maaf ini, karena ini pesertanya ada yang dari luar Jawa, ada yang dari teman-teman kita di Bangkalan. Di Jawa kan ada ilmu itu, kalau kode ganti laku, kan itu gitu ya. Saya coba mana aja. Ini kayaknya sih di Dora kan masuk. Kalau Dora itu kerjakan dulu, ya. Setelah dikerjakan baru diobservasi. Kakek moyang kita dulu sudah memberitahukan kepada kita, kalau kamu dapat ilmu, tidak akan pernah bisa berhasil kalau kita pernah kamu kerjakan. Lakukan dulu. Kita masih kecil dulu kan kita sering. Jadi kakak-kakak tertangkap sama-sama. Kita sering diperintah oleh orang tua kita tanpa diberitahu tujuannya untuk apa. Dan itu yang menjadi cara mendidik orang tua kita kepada kita. Disuruh puasa. Kamu puasa sering kami sakit. Kita nggak pernah diberitahu, banyak orang pernah diberitahu. Tapi setelah sekian puasa itu mau dicek. Oh puasa itu benar, kurang ini. Baru kemudian kita diberitahu. Oh puasa itu benar ini. Tapi setelah itu kita kerjakan. Nah, kemudian itu menjadi kebiasaan. Oh orang kemudian bisa cinta sesama. Dan orang bisa ditangkap prihatin. Tapi itu sebenarnya kalau saya perhatikan Dora itu dulu orang tua kita sudah pernah melakukan kepada kita. Nyuruh anak kalau naruh sandal di sana di belakang itu disuruh dulu, tidak pernah diberitahu kenapa di belakang itu. Baru kemudian setelah sekian hari, sekian bulan, kita tahu, oh kita tahu. Artinya apa kakak sekalian? Metode sebenarnya di tempat kita masing-masing saya hampir yakin kita punya. Cuma kemasannya. Nah, tugas pelatih ini kan diantaranya kan itu. Kalau di 048 kita sebetulnya ada istilah Dora, siapa tahu pasca KPD 2020 nanti kita menemukan dari saat tadi ada praktek melatih, Anda akan menemukan metode. Oh saya punya metode tidak Dora tapi mungkin begini ya, siapa tahu. Dan itu tugas kita bersama. Karena kita kepingin gerakan pramuka kita tidak berhenti di sini segala metodenya. Karena setiap tahun itu akan berkembang. Nah, kakak sekalian yang saya hormati serta maupun kakak-kakak yang ada di sini, hal-hal mendasar saya kira di dalam gerakan pramuka yang perlu kita diskusikan itu. Nanti kami akan mengajak kakak lebih lanjut diskusi. Ada tugas yang nanti akan kami sampaikan di bawah itu. Nanti silakan diselesaikan, silakan didiskusikan, dikerjakan. Tapi tetap saya pesan tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau ada hal yang mungkin perlu didiskusikan, ditanyakan kepada kami, teman-teman yang ada di kabupaten, kami yang ada di bupati daerah akan siap membantu. Dengan segala macam saluran yang ada, kita akan coba membantu. Bagaimana nanti agar penanaman fondamen kepramukaan ini benar-benar mantap. Saya ingin mengingatkan bahwa hal penting, ini kan fondamen itu ada hal penting. Hal penting itu bisa macam-macam masing-masing orang. Jika saja hal penting menurut saya dengan hal penting menurut Kak Samsul, hanya mungkin beda. Apalagi kakak-kakak jadi pelatih akan diminta untuk melatih mungkin isi acara
di kepala sekolah, mungkin ngisi acara di Andalan, mungkin ngisi acara di Pamong, mungkin ngisi acara di anak-anak sekolah. Maka mohon pandai-pandailah kita meletakkan mana yang menjadi fondasi, mana yang menjadi hal penting agar semua bisa diterima. Yang penting bagi anak sekolah jelas beda dengan yang penting bagi pamong sana. Pandai-pandailah kita melatih, mencoba mencari mana yang dibutuhkan dan mana yang dipentingkan oleh mereka. Kalau yang dipentingkan oleh kita berikan, insya Allah akan diterima dengan baik. Tapi kalau yang tidak penting kita berikan, ya dia tidak menolak, mungkin dapat letakkan dan tidak digunakan. Fundamental gerakan perampan adalah bagaimana mengajak kita untuk mencoba melakukan hal penting, memberikan hal penting kepada orang-orang penting dari orang-orang yang penting juga. Kalau itu semua sudah terjadi, insya Allah proses pendidikan kita akan berjalan dengan lebih bagus dan hasilnya tentu akan juga lebih bagus. Saya kira itu kata sekalian yang bisa kita coba antarkan untuk fundamental gerakan pramuka hari kedua ini. Semoga akan bersambung dengan materi-materi berikutnya, bersambung dengan interest berikutnya dari kata sekalian. Tetap semangat, kita tuntaskan KPD kita untuk mengantarkan generasi muda yang lebih baik. Satyaku utamakan, dharmaku kupaktikan. Jadilah pelatih gerakan pramuka, pelatih pembina gerakan pramuka yang berbudi bawa laksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.